Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Ciretno pada program Tribun Timur Update edisi Kamis 9 Juli 2026. Tentunya kami akan mewartakan berita terkini dan juga terupdate datangnya dari kabupaten ataupun juga kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti di sore hari ini Tribuners mengenai curhatan sopir bus yang ada di Kota Makassar, rela antri berjam-jam demi solar. Dan untuk melengkapi informasi tersebut, kita sudah terhubung juga dengan rekan Kaswadi yang akan melaporkan lebih lengkap. Selamat sore rekan Kaswadi. Ya, selamat sore Vio. Iya, baik. Seperti apa kemudian pantauan Anda ataupun juga kondisi yang dapat Anda laporkan mengenai antrean solar yang terjadi di Kota Makassar? Silakan. Ya, terima kasih Vio dan selamat sore para Tribuners bahwa pada pagi tadi Kamis 9 Juli 2026 antrean panjang truk beserta bus antar kabupaten kota terlihat di SPBU Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 10 Kecamatan Tamalandria Kota Makassar, tepatnya di depan pintu 1 Unhas, di mana ada sekitar puluhan bus dan truk yang mengantri untuk mengisi bahan bakar minyak jenis solar yang saat itu pada pagi tadi kosong di SPBU tersebut. Antrian untuk mengisi BBM ini mengular hingga ke bahu jalan, mulai dari depan SPBU hingga sampai kantor pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 230 meter. Dampak dari antrian hingga ke bahu jalan tersebut menyebabkan satu lajur jalan dari arah eh, Dayak menuju Urip Sumoharjo digunakan untuk bus dan truk parkir, sehingga arus lalu lintas di lokasi tersebut sedikit tersendat, ditambah lagi dengan adanya pemutaran dan pergantian arus lalu lintas dari Unhas keluar maupun yang ingin masuk ke Unhas. Mungkin itu lebih dulu Vio, yang bisa saya sampaikan. Presentasi yang Anda kirimkan juga dan saat ini kami tampilkan untuk Tribuners ketahui bersama rekan Kaswadi dominasi kendaraan yang kemudian memadati satu SPBU yang berhasil Anda himpun itu rata-rata roda berapa kendaraan tersebut? Ya, rata-rata kendaraan di lokasi tadi di SPBU 74902.22 di pintu 1 UNAS itu didominasi oleh eh, bus dan truk rata-rata mulai dari roda 6 hingga roda 10. Mereka ini adalah bus antar kabupaten kota serta provinsi, ditambah lagi truk logistik yang mengangkut barang untuk ke berbagai wilayah di Sulawesi Selatan maupun di Pulau Sulawesi. Dan para sopir tersebut sudah ada yang mengantri sejak pukul 7, mohon maaf, pukul 6.30 waktu Indonesia pagi. Salah satunya yakni Joni, sopir antar bus yang baru tiba dari Mangkutanah, Kabupaten Laut Timur, baru tiba di Kota Makassar, langsung mengantri BBM di SPBU pintu 1 UNAS. Dan nahasnya ketika dia tiba, mereka tidak ada solar yang ada di SPBU tersebut. Mobil tangki pengangkut solar baru ada di SPBU tersebut sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Tengah, dan langsung merefill atau mengisi ulang BBM jenis solar. Namun tidak langsung dari para supir tersebut bisa mengisi bahan bakar, harus menunggu terlebih dahulu hingga refill dari mobil tangki tersebut selesai. Begitu, Vio. Kalau waktunya berapa lama rata-rata sopir harus menunggu hingga bisa kemudian mengisi solar tersebut rekan Kaswadi dari penuturannya tadi dari pukul ya di waktu pagi hingga sore hari. Nah, apakah ini rata-rata semua sopir akan mengalami hal yang sama? Iya, dari pengakuan Joni itu, dari dia saja tiba sekitar pukul 6.30 hingga mobil tangki tiba di SPBU pintu 1 UNAS itu ada sudah sekitar 4 jam, dan itu belum mereka antri untuk mengisi lagi. Ia tadi ketika kami sempat wawancara memperkirakan baru akan selesai mengisi BBM dengan membludaknya kendaraan di SPBU tersebut mungkin pada sore hari tadi. Dan dia merasakan bahwa kerugian dari antrian yang cukup panjang ini
membuat waktunya banyak terbuang. Waktu yang seharusnya digunakan untuk istirahat, tidur pasca bekerja, bisa digunakan untuk tidur dan mengecek kendaraan yang kemungkinan ada rusak. Di situ dari akibat dari antrian panjang sehingga menyebabkan kerugian bagi para sopir bus maupun truk yang ada di lokasi tersebut. Begitu, Vio. Dampak juga yang dirasakan oleh para sopir ini yang kemudian harusnya waktunya bisa digunakan untuk beristirahat, tapi karena adanya kondisi seperti ini makanya bergantilah rutinitas atau juga aktivitas mereka. Nah, mungkin ada informasi juga rekan Kaswadi mengenai sejak kapan sebenarnya para sopir ini mengaku mengalami antrian panjang seperti ini. Apakah ini hal baru terjadi lagi di tahun ini atau bagaimana? Ya, jika kita sering melewati Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 10, pemandangan bus dan truk antri itu sudah bisa dilihat sejak beberapa bulan lalu. Bahkan antrian itu mulai dari pagi hingga larut malam. Dan sama mungkin dari pandangan kita, dari sopir tadi, Joni, atas nama Joni, mengaku bahwa dia sudah melakukan hal seperti ini, antri berjam-jam, sejak 4 bulan lalu. Dan mereka merasakan bahwa eh, banyak membuang waktu di situ dan kesulitan eh, mendapatkan BBM itu bukan hanya didapatkan di Kota Makassar, tapi juga di berbagai daerah lain yang memang lokasi tempat tujuan dia untuk membawa penumpang. Dan bahkan katanya dari di daerah sendiri lebih parah lagi, antrian cukup panjang, bahkan bisa tidak mendapatkan solar sedikit pun. Dan bisa saya sampaikan juga kepada para Tribuners bahwa di lokasi SPBU UNAS sendiri itu para sopir tidak tidak memiliki kupon untuk antrian. Jadi begitu tiba di SPBU tersebut, mereka antri berdasarkan deretan mobil dan saling memahami satu sama lain siapa yang duluan tiba, baru maju untuk mengisi bahan bakar. Begitu, Vio. Tidak ada alur tertentu yang diberlakukan, namun apakah ada sisi lain mengenai pembatasan maksimal berapa liter saja yang bisa dibeli oleh para sopir? Ya, dari penuturan dari sopir tadi atas nama Joni, dia menyampaikan bahwa setiap pengisian bahan bakar di SPBU Pintu Satu UNAS itu maksimal hanya 200 liter per mobil. Jadi ada keterbatasan dan dia mengaku bahwa 200 liter itu dari Makassar ke Mangkutana yang berjarak sekitar 650 km dengan estimasi waktu perjalanan darat sekitar 15 jam tidak cukup untuk sampai di sana. Makanya dia harus mengisi kembali di berbagai kabupaten kota yang dilewati, tentunya dengan harus kembali antri panjang, bahkan mungkin berjam-jam lagi untuk antri untuk mendapatkan solar supaya bisa tiba di lokasi tujuan. Dan terakhir dari Joni juga dan para sopir itu, mereka berharap bahwa masalah kelangkaan jenis solar ini maupun antri berjam-jam untuk mengisi solar ini bisa diatasi oleh pemerintah ataupun pihak terkait yang memang memiliki tanggung jawab pada BBM jenis solar tersebut, karena ini memang sangat merugikan bagi para sopir dan membuang waktu mereka hanya untuk mengantri. Sekian, Vio. Terima kasih atas laporannya di sore hari ini rekan Kaswadi. Untuk itu selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas. Untuk Tribuners, kami akan tayangkan juga cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Kaswadi. Berikut juga pernyataan dari seorang sopir bus atas nama Joni. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
Jelaskan ini sudah berapa lama Maki antri untuk mengisi BEM? Kurang lebih antrian begini 4 bulan. 4 bulan begini terus kita ini. Di lokasi yang sama ini ya Pak? Iya, tahu. Itu Pak, kalau saat ini kita sudah antri berapa lama Pak untuk hari ini? Kalau hari ini saya di sini mulai dari jam setengah 7. Sampai sekarang belum ada tiba solar ini. Ini tidak ada informasi dari pihak petugas Pak kapan akan tiba mungkin solarnya? Dia bilang tadi sementara dalam perjalanan. Pak, ini apa kerugian tak dengan mungkin kondisi antri dan kosongnya dari solar ini Pak? Kalau ini ya begitu Min, sudah tidak ada waktu tidur istirahat toh. Iya. Kita bekerja mobil sudah tidak bisa karena begini antri solar dulu dia utamakan toh. Iya. Ini kita baru tiba baru langsung antri ini Pak? Iya, baru tiba dari daerah. Dari mana Dari itu? Mangkutana. Mangkutana Pak. Iya. Oh. Berarti ini waktu yang terbuang ya Pak, Iya, dari mungkin untuk istirahat sampai. Perbaikan mobil, pengecekan toh. Pak, kalau untuk biasanya kalaupun ada BBM itu berapa lama lagi untuk antri untuk bisa sampai mengisi Pak? Kadang kalau banyak begini seperti begini banyak bis begini biasa jam-jam 4 sore baru selesai. Baru selesai lagi Pak. Selesai. Kalau selama itu Pak kita isi waktu tadi sini apa saja Pak? Cerita sama teman-teman. Siap. Gitu. Pak, kalau mengisi BBM Ki ini ada batasannya tidak? Kalau bis pakai batasan 200 liter. 200 liter. Itu sudah cukup Pak kalau bis belum cukup kalau 200 liter. harus Full. harus Kalau full. bisa kita sampai di daerah toh. Iya. Berarti kita harus mengisi lagi ya Pak Ya, kalau mengisi lagi kalau turun ke bawah ke daerah di mana ada solar kita mengantri lagi. harus mengantri lagi. Iya. Kalau di daerah Pak bagaimana kondisinya juga? Kalau di daerah lebih parah lagi. Lebih parah lagi ya Pak. Parah sekali kalau daerah. Itu bisa berapa jam Pak untuk antrinya? Kalau di daerah kami tidak bisa mengantri karena memang tidak dapat solar kalau di daerah. Tidak ada bus. Iya. Pak, kalau ini misalnya kan jika sudah ada bus, ini bagaimana urutan untuk mengisi BBM-nya? Apakah ada kupon atau seperti apa Pak? Kalau di sini kita ikut antrian saja tuh biar tidak ada salah paham sama teman-teman tuh. Saling memahami ya Pak. Saling memahami. Oke, siap. Harapannya mungkin dengan sudah berlarutnya kondisi ini kepada pemerintah Pak? Harapannya semoga kedepannya tidak begini lagi tuh, tidak mengantri lagi kayak begini. Biar bisa ada waktu untuk istirahat, kerjakan mobil kalau ada yang rusak tuh. Iya. Oke Pak, siap.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.